Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryadi dari S1 jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Etika Profesi, kesimpulan dari apa yang telah saya pelajari di pertemuan 1 sampai dengan selesai. Oke, di sini saya akan mulai. Etika Profesi. Dari pertemuan pertama yang bisa saya simpulkan yaitu dari konsep dasar etika profesi. Dari definisi etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Dan juga menurut Robert Salomon mendefinisikan etika sebagai perangkat nilai dan aturan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Adapun hubungan dengan filsafat moral, etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai moral dan standar perilaku yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada faktor tindakan tidak etis, yaitu tekanan persaingan, lemahnya pengawasan, budaya organisasi yang buruk, serta kurangnya pemahaman nilai etika. Nah, ada juga di sini di materi pertemuan pertama itu ada sanksi pelanggaran etika, yaitu sanksi sosial berupa teguran dan pengecualian, serta sanksi hukuman berupa denda pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini etika terbagi menjadi dua, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Apa sih itu etika deskriptif? Etika deskriptif yaitu menggambarkan tingkah laku moral secara objektif tanpa memberikan penilaian. Dan etika normatif ialah memberikan penilaian dan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma dan nilai. Nah, adapun etika umum dan etika khusus. Nah, di sini etika umum itu yaitu membahas prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal bagi semua manusia. Dan etika khusus menerapkan prinsip etika umum pada bidang tertentu, termasuk pada etika profesi sebagai bagian dari etika sosial. Nah, etika profesi, apa sih itu etika profesi? Etika profesi ini adalah merupakan cabang dari etika sosial yang mengatur perilaku dalam lingkungan hidup profesional. Tujuan mempelajari etika. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya membentuk konsep baik buruk bersama dalam ruang dan waktu tertentu sehingga tercipta keharmonisan sosial dan standar moral yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat dan berprofesi. Selanjutnya pada pertemuan kedua, di sini saya menyimpulkan etika dan pada materi etika dan manajemen teknologi. Nah, tadi udah dibahas mengenai etika. Etika asal katanya berasal dari kata Yunani yang berarti etos, yang memiliki arti adalah norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik dan yang baik. Nah, ada 3 tingkatan nilai perbuatan. 1. Niat, yaitu motivasi atau tujuan di balik tindakan. Yang kedua adalah perbuatan, tindakan nyata yang dilakukan. Yang ketiga adalah akibat. Akibat itu adalah dampak atau hasil dari tindakan yang telah diperbuat. Nah, ada paham-paham kebahagiaan atau hedonisme. Ya, di sini ada hedonisme. Apa sih itu hedonisme? Hedonisme memandang kebahagiaan sebagai tujuan utama hidup manusia. Terdapat 3 bentuk, yaitu individualistik, kebahagiaan untuk diri sendiri; rasional, kebahagiaan dicapai melalui akal dan kebijaksanaan; dan yang ketiga adalah universalistik, kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya pada pertemuan ketiga etika profesi ada 5 prinsip etika. Yang pertama adalah utilitarianisme atau kebaikan terbesar. Kedua, duty etik, kewajiban moral. Yang ketiga, right etik, hak individu. Yang keempat, virtue etik, etik karakter baik. Yang
kelima adalah environmental ethic, tanggung jawab lingkungan. Itu adalah 5 prinsip etika. Dan ada pula 4 kebijakan pokok, yaitu kebijakan atau prudence, 2 pengendalian hawa nafsu atau temperance, yang ketiga kekuatan atau keberanian, fortitude, dan keempat adalah keadilan, justice, sebagai landasan moral profesional. Apa sih itu kode etik? Nah, di sini yang setelah saya simpulkan, fungsi dari kode etik itu ialah sebagai rujukan standar perilaku, arahan dalam pengambilan keputusan profesional dan pencegahan perbuatan tercela di lingkungan kerja. Yang keempat, materi keempat, pertemuan keempat adalah profesi dan profesional. Nah, apa sih itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan moral, dan komitmen terhadap standar etika tinggi dalam melayani masyarakat. Nah, dan apa itu profesional? Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Nah, adapun ciri-ciri utama profesi yaitu pengetahuan khusus dan terstruktur, standar moral yang tinggi, kode etik resmi, orientasi layanan masyarakat, serta izin atau sertifikasi resmi. Itu adalah ciri-ciri utama profesi. Adapun syarat dan peran etika, profesional wajib memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Etika menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan profesional. Nah, dalam pertemuan kelima yang menjelaskan mengenai profesionalisme kerja, ciri-ciri dari profesionalisme yaitu kesungguhan dalam bekerja, ketekunan dan dedikasi tinggi, serta integritas moral yang kuat sebagai pondasi profesional. Nah, ada 5 karakteristik kompetensi, yaitu motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan membentuk kompetensi spesialis, metodik, individu, dan sosial. Nah, bagaimana membentuk sikap positif dalam lingkungan kerja? Yang pertama, kesadaran diri atau self awareness. Yang kedua, kontrol diri, self control. Dan yang ketiga adalah citra diri sehat sebagai kunci profesionalisme yang unggul. Nah, pada pertemuan ke-6 ini membahas mengenai perkembangan sains dan teknologi. Nah, apa sih itu sains dan apa sih itu teknologi? Nah, di sini saya telah rangkum. Sains itu adalah pengetahuan sistematis tentang alam berdasarkan observasi dan eksperimen. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Revolusi industri membawa perubahan sangat besar. Yang pertama dari mesin uap, itu industri 1.0. Yang kedua industri listrik 2.0. Yang ketiga komputer, itu revolusi komputer, itu pada industri 3.0. Hingga era digital dan otomatisasi, itu industri tingkat 4.0. Setiap inovasi teknologi membawa konsekuensi moral, tanggung jawab pengembang, dampak sosial, dan etika penggunaan teknologi. Nah, pada teknologi abad ke-21 mencakup berbagai bidang. Salah satunya itu adalah informasi dan komunikasi. Apa saja itu teknologi yang terdapat pada informasi dan komunikasi? Yaitu adanya internet, media sosial, dan big data. Nah, pada teknologi transportasi itu adanya kendaraan otonom, adanya drone. Nah, itu adalah pada teknologi transportasi. Tidak lepas dari kedokteran. Nah, di dalam kedokteran ada yang namanya telemedicine atau bioteknologi. Nah, pada teknologi manufaktur adanya robotika dan 3D printing.
Teknologi pada energi dan lingkungan, yaitu energi terbarukan, smart grid. Nah, teknologi kunci yaitu adanya AI, sistem yang mampu belajar dan mengambil keputusan secara mandiri, dan VR, yaitu simulasi lingkungan digital imersif untuk pendidikan, pelatihan, dan hiburan. Lanjut, pada pertemuan ke-7 saya telah merangkum pada materi membentuk jiwa teknopreneur. Bagaimana sih seorang teknopreneur itu bisa membentuk jiwa teknopreneur? Teknopreneurship adalah kemampuan menggabungkan teknologi dengan semangat kewirausahaan. Sasaran utamanya adalah berani mengambil resiko, tampil berbeda, dan jeli melihat peluang di era digital. Ada 5 sifat wirausahawan yang sukses. 1. Memiliki visi yang jelas. 2. Keberanian menghadapi tantangan. Dan ketiga, kreativitas tinggi dalam inovasi. Keempat, tahan terhadap kritik dan kegagalan. Kelima, tidak cepat puas dan terus berkembang. Itu adalah 5 sifat wirausahawan sukses. Nah, apakah ada peran perguruan tinggi untuk membentuk jiwa teknopreneur? Nah, di sini sudah dibahas pada materi pertemuan ke-7. Peran perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama adalah menjadi inkubator teknopreneur melalui pendidikan, riset, dan program kewirausahaan berbasis teknologi untuk mencetak inovator masa depan yang beretika dan kompeten. Nah, bagaimana kemampuan teknopreneur? Yaitu negosiasi bisnis dengan cara pendekatan kompetitif, ya, serta kooperatif. Adapun 7 kemampuan dasar Kaizen, ya, yaitu self knowledge, goal setting, creativity, decision making, planning, communication, dan interpersonal skill. Itu adalah 7 kemampuan dasar Kaizen. Dan selanjutnya 4 kemampuan utama teknopreneur sukses. Kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, kemampuan keuangan, dan kemampuan human relation. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-9 ada namanya haki dan etika sistem informasi. Apa sih itu haki? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual atau hak inklusif atas karya intelektual. Kelompok haki meliputi 1. Hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun sanksinya pidana penjara atau denda. Masa berlaku hak cipta seumur hidup pencipta lebih dari 50 tahun. Bukan pelanggaran hak cipta, yaitu kutipan terbatas untuk keperluan pendidikan, salinan cadangan pribadi atau backup, penggunaan untuk kepentingan non komersil. Adapun 4 isu etika sistem informasi menurut Richard Mason. 1. Privasi. 2. Hak individu atas kerahasiaan data dan informasi pribadi dari akses pihak tidak berwenang. 3. Akurasi. 4. Kebenaran dan ketepatan informasi yang disimpan dan disebarkan dalam sistem informasi. 5. Properti. 6. Kepemilikan dan hak atas informasi serta perangkat lunak, mencakup perlindungan haki digital. 7. Akses. 8. Hak dan kemampuan individu untuk mengakses informasi secara adil dan setara tanpa diskriminatif. Nah, penerapan prinsip ini menjadi landasan etika dalam pengelolaan sistem modern.
Selanjutnya materi ke-10, pertemuan ke-10 mengenai manajemen resiko. Nah, adapun dalam setiap teknopreneur itu memiliki resiko. Nah, di sini setelah dibahas mengenai manajemen resiko, definisi dan ruang lingkup. Resiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian risiko secara sistematis. Nah, adapun 9 langkah penilaian risiko SI atau SDLCE. Karakterisasi sistem, identifikasi ancaman, analisis kerentanan, analisis kontrol, penentuan kemungkinan, analisis dampak, penentuan resiko, resiko kontrol, dan dokumentasi hasil. Nah, ada prinsip utama pengelolaan resiko. Resiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat diminimalkan. Pengelola resiko harus proaktif, berbasis data, terintegrasi dalam setiap tahap pengembangan sistem informasi. Nah, materi ke-11 ini yaitu mengenai pekerjaan profesi dan profesional. Klasifikasi kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir Muhammad dan Maslow. Hakikat profesi, luhur, dan tiga sifat dasar profesional adalah integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya 5 sikap kerja profesional, yaitu disiplin, jujur, bertanggung jawab, berinisiatif, dan berorientasi pada kualitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ada 4 pendekatan mengukur profesional, yaitu pendekatan struktural, pendekatan sikap, pendekatan pengetahuan, dan kinerja sebagai standar evaluasi kompetensi profesional. Pertemuan ke-12 ini mengenai manajemen teknologi. Menurut definisi teknologi atau MOT, teknologi yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Sedangkan MOT, manajemen of teknologi, yaitu pengelolaan sumber daya teknologi secara strategis. Nah, adapun beberapa komponen kemampuan teknologi, yaitu teknoware atau perangkat keras dan fasilitas. 2. Humanware, kemampuan SDM. 3. Infoware, dokumentasi dan data. 4. Orgaware atau struktur organisasi. Klasifikasi teknologi yaitu new dan emerging teknologi, high, medium, low teknologi, approach teknologi. Ada 3 tingkatan kajian MOT, yaitu makro, meso, dan mikro. Nah, bagaimana siklus kegiatan MOT? Yaitu pertama akuisisi, selanjutnya adaptasi, selanjutnya difusi, dan yang terakhir inovasi. Manajemen inovasi dan manajemen teknologi. Perbedaan manajemen inovasi dan manajemen teknologi yaitu manajemen teknologi berfokus pada pengelolaan aset teknologi, kapabilitas, dan infrastruktur organisasi secara sistematis. Yang kedua, manajemen inovasi berfokus pada proses penciptaan, pengembangan, dan komersialisasi ide-ide baru untuk menghasilkan nilai tambah. 2 proses inovasi. Yang pertama adalah revolusi, yang kedua adalah evolusi. Pertemuan ke-13 yaitu mengenai dinamika perubahan teknologi. Dampak teknologi terhadap bisnis, yaitu efisiensi operasional meningkat signifikan melalui otomatisasi proses, peluang pasar baru, pengurangan biaya produksi, akses informasi real time mendukung pengembangan keputusan, transportasi model bisnis konvensional menjadi digital. Kelebihan dan kelemahan teknologi. Ada kelebihannya yaitu produktivitas dan kecepatan kerja meningkat, jangkauan pasar global tanpa batas, inovasi produk dan layanan terus berkembang. Adapun kelemahannya yaitu risiko keamanan data, privasi, ketergantungan tinggi pada sistem digital, kesenjangan teknologi, pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi. Nah, bagaimana siklus hidup produk? Nah, tahapan PLC. Ya, di sini sudah jelaskan. Introduction, growth,
maturity, dan decline. Nah, strategi pasar perkenalan. Nah, harga tinggi, promosi gencar untuk merebut pasar premium. Slow skimming, harga tinggi, promosi rendah untuk segmen eksklusif dengan kesadaran merek tinggi. Rapid penetration, harga rendah, promosi besar-besaran untuk merebut pasar luar secara cepat. Slow penetration, harga rendah, promosi minimal cocok untuk pasar sensitif harga dengan persaingan rendah. Nah, strategi fase kedewasaan dan kesimpulan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah saya rangkum pada pembelajaran etika profesi. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nuryadi dari S1 Informatika mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.